adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali dengan Bang Jo yang akan membawakan kelas Horong 2. Sedikit nanti kita akan kupas terkait dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar hari Minggu ini tanggal 18 April 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan Tuhan pembelajaran di kelas Horong 2 ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ada dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan jiwa kami Tuhan, agar kami fokus Tuhan, mendengarkan dan juga bisa Tuhan melakukan apa yang firman Tuhan berkatakan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, lainkan kami di hadapan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan sedikit membahas tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6 dan 7 hanya 2 ayat. Di sini cukup singkat dan sangat menarik ya buat kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepenuhan hidup dalam Kristus maksudnya di sini di ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di sekolah minggu, di sini maksudnya adalah kita sudah ditebus oleh Yesus dan sudah bangkit juga Yesus untuk kita, artinya kita sudah dimenangkan oleh Yesus agar kita bisa hidup dengan merdeka. Nah adik-adik, setelah merdeka lalu apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Nah kalian tentunya sebagai anak-anak yang harus takut akan Tuhan, yang taat kepada orang tua, mau dengar-dengaran, harus juga membuktikan bahwa kalian adalah anak-anak terang dan melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti yang dikatakan di ayat 6 adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya kita ataupun adik-adik tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan dalam segala hal. Artinya nggak boleh khawatir, nggak boleh bimbang akan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah adik-adik, contohnya misalnya di dalam sekolah ataupun di dalam kehidupan sehari-hari ada misalnya teman yang mengganggu kita, ataupun mengajak kita untuk melakukan hal yang tidak baik, tetap ingat kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak terang, anak yang takut akan Tuhan, gak boleh melakukan hal yang jahat, tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Nah di ayat yang ke-7 juga dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya adik-adik, setelah kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adik-adik juga tunjukkan bahwa adik-adik itu bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tunjukkan bahwa karakter Tuhan itu ada di dalam diri kita. Karakter ataupun bagaimana sih keseharian Tuhan dalam hidupnya sebelum Dia naik ke surga. Nah itu harus kita bisa lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Berakar di dalam Tuhan artinya adik-adik menunjukkan sikap yang baik kepada orang tua, di dalam keluarga ataupun di dalam kehidupan sehari-hari dan dimanapun adik-adik berada. Tunjukkan bahwa firman Tuhan itu nyata bagi mereka di dalam melalui sifat adik-adik ataupun karakter yang kalian berikan kepada orang lain. Artinya kalian berakar dan bertumbuh menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Kristus yang benar-benar mendapatkan arti dari firman Tuhan tersebut. Kemudian yang ketiga ya, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah itu tadi berkaitan dengan yang pertama, artinya adik-adik tetap kuat di dalam pembelajaran firman Tuhan, artinya tetap mau belajar dalam firman Tuhan, sering baca Alkitab, rajin berdoa agar kalian tetap teguh dalam iman. Karena di dunia ini tentunya ada kegelapan yang selalu menghantui kita, yang ingin mendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa, yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, yang ingin kita harus berbuat jahat atau berbuat hal yang gelap. Kita adalah anak-anak terang, artinya kita harus tetap teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepada kita. Seperti contohnya saat ini kita sedang melakukan pembelajaran firman Tuhan.
Nah, yang terakhir adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya, adik-adik, tetaplah selalu bersukacita, tetap penuh damai sejahtera. Contohnya misalnya ada yang membuat kecewa kalian, atau dimarahin papa mama, atau misalnya nilai kalian jelek, tetap bersukacita dan penuh damai sejahtera hati kalian. Artinya nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh marah-marah, harus tersenyum terus dan bangkit. Kalau kalian sedang jatuh misalnya nilainya jelek, nggak bisa dalam hal belajar, kalian jangan putus asa, cari tahu, mau bertanya, dan giat belajar ya, membaca juga, dan tentunya jangan lupa selalu berdoa. Tentunya Tuhan nanti akan membantu kalian untuk menjadi yang terbaik. Itu sekian yang sudah Bang Jo sampaikan terkait pembelajaran Horong 2. Sebenarnya Bang Jo ada lagu untuk perikop ayat ini ya, di Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tapi nanti terpisah Bang Jo akan kirimkan lagunya dan kalian nanti hafalin ya. Itu salah satu PR buat kalian. Siapa yang bisa hafal lagunya, tentunya nanti akan ada hadiah dari Tuhan. Baik adik-adik, itulah pembelajaran sedikit dari Bang Jo sampaikan kepada kalian. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan bisa kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan Yesus. Biar Tuhan, itu Tuhan berdia di dalam hati kami, di dalam jiwa kami Tuhan, dan pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, menunjukkan bahwa kami adalah anak terang Tuhan. Kami tetap teguh dalam iman kami, berakar di dalam Tuhan, dan juga selalu menjadi pribadi yang bersukacita, penuh ucapan syukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, selesai sudah pembelajaran Horong 2 hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kita, menjadi berkat ya. Salam kenal dari Bang Jo. Hai, God bless you. Shalom adik-adik, kelas Horong 2. Ini adalah PR untuk kalian. Ada lagu baru yang Bang Jo ciptakan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita sama-sama dengar ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertumbuh di dalam iman. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana adik-adik? Sudah hafal belum? Kalian hafal di rumah dan kalian nanti kirimkan video kalian untuk lagu tersebut. Abang Jo tunggu dan Inang Nenggolan tunggu ya hasil tugas kalian. Shalom.